Itu bulat. Salam semua jemaat Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Pagi-pagi ini. Shalom. Halo. Shalom. Shalom, shalom. Haleluya, luar biasa. Iya. Saudara-saudara. Biar yang sakit sembuh. Yes. Saudara-saudara seiman, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita. Mari kita menyatukan, mari kita berdoa untuk Tuhan sebelum mulai ibadah kita. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan dalam hidup kami. Di mana ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari malam sampai pada pagi hari ini. Bapa, ini kami pada pagi hari ini akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, kiranya Engkau ada di ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam setiap jemaat-Mu, sehingga kami Tuhan Yesus bisa mendengar, bisa memuji dan menyembah-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke saudara seiman, pagi ini mari kita nyanyikan sebuah lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Haleluya. Mari berdiri. Ayo sukacita berdiri. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Kita angkat lagi pujian ini dari atas hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya. Bergandengan tangan dalam kasih Tuhan, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, yes, kau sahabatku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Ayolah kita mengagari Tuhan Yesus. Dari awal ya, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Haleluya, bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Haleluya. Kau sahabatku, yes, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Semua jemaat, engkaulah sahabatku, engkaulah saudaraku di dalam Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Sungguh sukacita semua jemaat di dalam Zoom ini. Mari lagi kita nyanyikan sebuah lagu. Yang baik, haleluya. Maaf ya, suara Mama Wian agak sedikit parah dan grogi, haleluya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus memberi kita sukacita, amin.
Semangat untuk Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini suara kita nggak bagus, tapi Tuhan tidak lihat suara kita, tapi Tuhan lihat sukacita kita. Haleluya. Amin. Saya percaya yang sakit disembuhkan. Amin. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus baik. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Lagunya sungguh luar biasa. Bersama Yesus. Ayo. Diri semua. Nyanyi bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus jalan keluar. Yes. Untuk masalahmu. Yes. Untuk masalahku. Untuk masalah kita semua. Yes. Yesus anak domba Allah. Yesus tabib yang ajaib, dia membuktikan, yes, dia kan raja segala raja. Ayo kita ulang lagi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Haleluya. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yes. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan yang melukiskan raja segala raja. Haleluya. Ayo mari kita sukacita. Jangan ikuti Mama Wian yang grogi ya. Haleluya. Luar biasa. Bersama Yesus, kami sukacita Mama Wian. Hampir liriknya pun lupa. Haleluya. Mari kita menyanyikan bersama Yesus. Haleluya Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang kita. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yes. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, yes, dia menyembuhkan, yes, dia menyembuhkan, dia raja segala raja. Haleluya. Percayalah Bapak Ibu, semua yang ada di Zoom ini, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Bersama Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Tuhan Yesus adalah tabib yang ajaib. Apapun penyakitmu ketika Tuhan berkata, sembuhlah engkau pasti sembuh. Dengan iman saja, engkau pasti sembuh. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang besar atas segala. Tuhan yang ada di muka bumi. Haleluya. Oke, kita udah terlalu sukacita ya. Pasti pun Tuhan udah menjawab. Tuhan udah senang banget hari ini kita sukacita dengan luar biasa. Sampai pagi sukacitanya. Wow, luar biasa. Oke. Mari kita menyanyikan satu lagu, mari kita masuk dalam penyembahan. Mari kita persiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan dari awal tadi ibadah ini, saya percaya saudara-saudara semua di dalam Zoom ini, semua jemaat, dalam sukacita, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara semua. Tuhan tahu apa yang jemaat pergumulkan. Tuhan tahu apa yang jemaat butuhkan. Tapi ya Tuhan hanya minta hati kita, kesungguhan hati kita, hanya itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak minta emas, baju yang cantik dari jemaat, tidak. Tapi Tuhan mau, lagi ini adalah hari Sabat, Tuhan mau hati kita saudara. Amin. Yes, Amin. dari hari pertama, hari kedua ibadah kita nggak datang, saya pun tidak datang. Tapi hari ini adalah hari Sabat. Haleluya. Oh, kita siapkan untuk Tuhan 2 jam loh saudara-saudara kasih Tuhan. Lupakan dulu pekerjaannya. Haleluya. Pak Gen senyum-senyum. Oh, luar biasa ini. Haleluya, Pak Gen. Oke. Kristin, mari kita nyanyikan semua sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Bapak. Selidiki aku, Tuhan.
Minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Minta Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini. Tuhan, selidiki aku. Lihat hidupku. Apakah aku sungguh mengasihimu? Mari renungkan sebuah lagu ini, saudara-saudara. Mari tundukkan hatimu untuk Tuhan. Mari berdoa. Dalam nama Yesus. Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu. Selidiki aku, Tuhan. Selidiki aku. Lihat hati, Yesus Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Ulang lagu ini dari awal. Selidiki aku, ya Rabba, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus? Engkau tak dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Oleh Tuhan, ku berjuang sampai akhirnya. Tak dapat aku tetap setia. Mari renungkan lagu ini, saudara-saudara terkasih. Haleluya, Yesus. Selidiki aku. Haleluya. Tuhan menyelidiki hatimu, saudara. Apakah kamu sungguh-sungguh, Tuhan? Apakah kau sungguh-sungguh taat? Lagu ini sangat menyentuh. Lagu ini sangat mendalami. Mari dalami lagu ini, jemaat dikasihi dalam Tuhan. Mari ulang lagu ini. Selidiki aku. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Engkau yang Maha Tahu. Dan nilai hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Sebab ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Kau yang hati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapatin aku tetap setia. Haleluya, Yesus. Selidiki hati kami, Tuhan. Selidiki jiwa raga kami, Yesus. Apakah kami sungguh mengasihi Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Engkau Raja yang ajaib. Engkau Raja yang luar biasa atas kami, Bapak. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Tuhan. Ini kami pada hari ini, Yesus, kami sujud menyembah-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami, oh ya Rabba, ya Rabba, Sandi, ya Rabba, Taka, ya Rabba, Sin. Haleluya, Raja yang ajaib. Haleluya, Raja yang mulia. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Oh ya Rabba, Taka, ya Rabba, Sin, ya Rabba, Sandi, ya Rabba, Sin, ya Rabba, So. Ya Rabba, ya Rabba. Haleluya, Yesus, haleluya. Bapak yang ajaib, terima kasih Tuhan atas segala kemurahan. Kami percaya di atas pujian kami Engkau bertata. Di atas pujian kami Engkau hadir di tengah-tengah kami semuanya, Tuhan. Tanpa terkecuali. Bapak yang baik,
Bentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan, agar kami mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Engkau berkati, biarlah firman yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Engkau. Engkau pimpin hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Oke, saya kembalikan kepada Pak Gem untuk firman. Haleluya. 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 Luar biasa mimpin pujian hari ini ya. Semangatnya berapi-api dan terasa. Haleluya. 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 Ayo kita mau sama-sama. Kita mau belajar agar kita banyak yang kita ketahui dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pagi hari ini kami berkumpul bersama-sama untuk terus belajar firman Tuhan. Tuhan, tapi kami semua satu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tawan roh, jiwa, dan tubuh kami, Tuhan. Terpujilah Bapa yang kekal, hamba menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kuasai seluruh kehidupan hamba-Mu, biar apa yang kusampaikan semua berdasarkan keinginan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami habiskan, kami serahkan ibadah ini dan pemberitaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat pagi dan damai sejahtera bagi kita semua yang ada di Tiongkok, Indonesia, Amerika, Australia, dan beberapa negara lainnya yang mengikuti ibadah bersama dengan kami. Anda adalah keluarga kami, meskipun kita belum bisa bersama-sama beribadah dikarenakan waktu yang sangat sulit untuk disesuaikan dengan jam yang sama. Namun hal itu tidak memisahkan kita sebagai keluarga di dalam Kristus yang erat. Jadi kami tetap mendoakan seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Karena kami adalah bagian daripada Anda semuanya. Kami mau berkata, we love you all. Doa dan harapan kami untuk semua jemaat dalam keadaan baik, sehat, dan terlebih dahulu dalam jalurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekian salam kami dulu, menyambut keluarga kita yang ada di beberapa negara lainnya. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang be perfect, artinya menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Siapkan hati ya, kita mau menjadi sempurna. Orang Kristen atau disebut pengikut Yesus adalah mereka yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus tentunya.
sebagai bukti bahwa dia adalah pengikut Yesus. Namanya pengikut tidak akan mungkin membelok atau menolak atau bertentangan dengan yang diikutinya. Jika bertentangan berarti bukan pengikut, tetapi seteru atau musuh Tuhan Yesus. Seorang warga negara yang baik, dia akan mengikuti atau taat terhadap hukum-hukum negara yang berlaku di mana dia tinggal. Itu namanya cinta negaranya atau cinta di mana dia tinggal sebagai warga negara tertentu. Tetapi pada hari ini kita akan belajar firman tentang be perfect, menjadi sempurna. Orang Kristen tingkatannya bukan cukup menjadi baik. Orang Kristen tingkatannya tidak cukup menjadi sangat baik. Loh, baik saja tidak cukup, sangat baik pun tidak cukup. Tetapi harus mencapai sempurna. Tidak ada seorang pun yang sempurna di bumi ini kecuali Yesus. Ya, betul. Tetapi menjadi sempurna adalah goal orang-orang Kristen. Bukan sangat baik, tetapi goal perfect. Dengan demikian kita akan menuntut diri kita menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan itu akan berdampak kepada orang-orang di sekitar kita, terkhusus keluarga kita. Di antaranya suami atau anak, tetangga, karena mereka yang lebih intens, yang lebih sering melihat kita. Jadi sempurna itu adalah sebuah tuntutan untuk kita mencapai goal. Titik akhir kita, pencapaian kita adalah menjadi sempurna. Jadi orang Kristen nggak bisa bangga sebatas aku ini baik, cukup. Tidak. Aku ini sudah sangat baik dalam segala hal. Tidak cukup. Tetapi be perfect. Ayat Alkitabnya mana? Kita akan buka Lukas 18 ayat 18 sampai 17. Anda boleh buka Alkitab Anda supaya lebih cepat dia nyambung. Anda sembari memperhatikan ayat yang akan saya baca. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Begini bunyi firman Tuhan. Judul di Alkitab, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Itu judul di Alkitabnya, dibuat oleh LAI. Ya, tetapi sebenarnya di dalam Alkitab asli, tulisan bahasa Yunani atau Aram, ya, itu tidak memiliki judul. Nanti suatu saat saya akan tunjukkan ya kitab asli Yunani dan Ibrani dalam bahasa mereka. Jadi dia tidak ada judul, semuanya menyatu. Tetapi mereka memahami karena adanya tanda-tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, titik koma, seperti itu. Jadi tahu pemberhentiannya sampai di mana. Seperti kalayaknya bahasa Indonesia. Saat titik berarti itu sudah menyelesaikan
sebuah percakapan, kalimat, atau kata di dalam sebuah teks atau tulisan atau bacaan atau sebuah literatur. Jemaat Tuhan, kita akan baca jemaat di sana di dalam hati. Saya akan baca secara langsung, ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, perhatikan ini. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan Allah, tetapi terjemahan Indonesia Allah, yang sama dengan kita sebut sekarang Tuhan, ya. Oke. Tuhan di situ, Theos. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah isi hukum Taurat. Isi hukum Taurat. Oke? Nah, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Berarti orang ini adalah orang yang sudah berumur atau bisa dikatakan parubaya. Karena dia berkata, aku sudah melakukan semuanya itu sejak masa mudaku. Berarti dia ngomong sama Yesus pada waktu itu sudah berumur parubaya atau sudah berumur. Aku sudah melakukan semua hukum Taurat yang engkau katakan, guru, yang Yesus katakan. Dia sudah melakukan semua hukum Taurat. Bayangkan pria ini sangat baik karena mentaati hukum Taurat. Mentaati perintah Tuhan, hukum Taurat. Sempurna secara hukum tertulis. Hukum Taurat. Dia tidak mencuri, dia menghormati ayah dan ibunya. Dia tidak bersaksi dusta, dia tidak mau suka fitnah, dia tidak berzina, dia tidak selingkuh. Ya kan? Keren banget. Ini sangat bagus sekali moralnya. Sempurna soal melakukan hukum Taurat. Lalu dia tidak membunuh orang, dia tidak menyakiti orang, dia tidak korupsi, dia tidak curang. Mantap pokoknya. Tapi perhatikan ayat selanjutnya. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi. Loh, semua hukum Taurat sudah kulakukan sempurna. 10 hukum Taurat sudah kulakukan sempurna. Tapi Yesus bilang, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Berarti belum sempurna menurut ukuran Yesus. Oke? Kita sudah taat terhadap seluruh hukum di negara kita. Salah satu contoh, kita mengikuti prosedur sebagai warga negara asing yang bertempat tinggal di sana. Kita udah memenuhi syarat-syarat surat menyurat resmi. Atau di negara kita sendiri, kita sudah mengikuti syarat-syarat berkendaraan yang baik. Surat menyurat sudah lengkap. Salah satunya adalah SIM, STNK, BPKB, dan yang lain-lain. Atau punya KTP.
kita sudah memenuhi syarat itu. Kita tidak menyakiti orang lain, kita juga tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu sangat baik. Tetapi itu tidak cukup. Mengapa? Kita belajar dari perkataan Yesus. Amazing words. Yesus mengajarkan kita suatu hidup yang sempurna menjadi sempurna. Tidak cukup menjadi pribadi yang sangat baik secara hukum tertulis. Karena orang yang mentaati hukum tertulis atau hukum negara atau hukum Taurat itu hanya baik untuk dirinya sendiri. Contoh, jangan membunuh. Aku tidak membunuh. Itu bisa menjadi sebuah sikap arogansi kita. Dia penipu, aku enggak bisa. Memang baik, kita enggak menipu. Aku tidak bersaksi dusta, aku tidak fitnah orang. Ya, baik. Tapi itu bisa menjadi sebuah kesombongan. Bisa. Dan itu hanya untuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Aku tidak mengganggu hidup orang, aku tidak selingkuh. Ya, betul, itu bagus. Tapi itu untuk diri sendiri. Yesus mau membongkar eksklusivisme diri orang tersebut, termasuk kita. Yesus mengajarkan kita hari ini adalah supaya kita tidak eksklusivisme diri. Artinya adalah ya tidak menutup diri terhadap tidak menutup diri terhadap hubungan sosial kita dengan orang lain. Perhatikan dari cerita ini. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Memang dia tidak mengganggu orang lain, dia tidak fitnah, dia tidak tipu, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia menghormati orang tuanya. Tapi itu sebatas untuk dirinya sendiri. Tapi satu hal lagi yang Yesus katakan, coba lihat. Perhatikan Alkitab Anda. Masih tinggal satu lagi ya yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Menjadi pengikut Yesus harus sasarannya, goalnya menjadi sempurna. Tidak cukup sangat baik untuk dirinya sendiri. Dia tidak melakukan dosa. Yes, betul. Tetapi jualah segala hartamu. Segala yang kau miliki. Jualah segala yang kau miliki. Dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yang mau mengikut Yesus. Jemaat Tuhan. Yesus bukan perampok. Yesus bukan pemeras. Jual semuanya hartamu, bagi-bagi ke orang miskin, lalu ikut aku. Seolah-olah Yesus merampok, memaksa orang kaya tersebut. Dia juga pemimpin. Secara jabatan dia tinggi. Secara harta dia punya kemewahan, kejayaan. Orang ini berarti dikategorikan adalah orang sukses secara mata duniawi karena dia punya semuanya. Bayangkan jemaat, dia adalah pemimpin yang punya jabatan, dia adalah orang kaya, bahkan dia orang yang sangat rohaniwan dalam melakukan hukum Taurat. Tiga ini dia punya, tidak kurang apa-apa secara lahiriah. Secara kerohanian, secara rutinitas keagamawian, bukan kerohanian, keagamawian, dia sangat bagus. Tiga, dia komplit.
Tapi Yesus bilang masih satu hal lagi. Jualah segala yang kau miliki. Bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Engkau akan mendapat harta di sorga. Lalu kata Yesus, kemari dan ikutlah. Sudah begitu luar biasanya tapi masih kurang satu. Yesus bukan memeras orang itu supaya dia menjual semua miliknya. Tetapi Yesus tahu manusia, titik lemahnya manusia, titik puncak. Dia terikatnya di mana? Yesus tahu. Orang ini terikatnya ada pada hartanya. Titik lemah kita Yesus tahu. Yang membuat kita menghambat mengikut Yesus untuk menjadi sempurna, Yesus tahu. Apa kelemahan kita yang masih mengikat diri kita, yang membuat kita terhambat untuk mengikut Dia menjadi pribadi yang sempurna yang dikehendaki. Mungkin apa Anda dan saya yang tahu apa itu yang masih mengikat diri kita selain dari Yesus. Orang ini adalah yang mengikat dirinya adalah hartanya. Dari mana tahu? Kita lihat, lanjutkan ayat. Ketika orang itu mendengar perkataan Yesus, perkataan itu ya, ia menjadi amat sedih. Coba, begitu Yesus singgung harta bendawinya, dia amat sedih. Aku sudah melakukan semua hal secara keagamawian. Pelayananku hebat, selesai. Tanggung jawabku di pekerjaanku semua clear. Aku tidak korupsi. Yes. Aku tidak ngegibah. Aku tidak selingkuh. Aku tidak cakap kotor. Aku setia terhadap pasangan hidupku. Aku juga menghormati ayah dan ibuku. Tapi begitu Yesus bilang, kamu masih terikat dengan hartamu. Engkau sulit melepaskannya bagi orang-orang miskin. Engkau sulit melepaskannya untuk kau berikan kepada yang membutuhkan. Berarti engkau belum menjadi pengikutku yang sempurna. Karena apa? Uangmu banyak, tapi itu kau nikmati bagi dirimu sendiri. Semua orang bisa melakukan itu. Karena itu untuk kenyamanan dirimu sendiri. Aku kan gak mengganggu orang. Ini kan sukses-suksesku sendiri. Aku tidak tipu orang. Betul. Tapi itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Orang ini mulai sangat sedih ketika Yesus menyinggung soal hartanya. Karena banyak. Yesus bilang jual. Di sini Yesus ingin mengetahui. Dan Yesus tahu bahwa dia masih terikat dengan hartanya. Yang sulit dia lepaskan. Meskipun secara keagamawian dia sangat taat. Kita bisa rajin berdoa, berpuasa, beribadah. Kita tidak tipu orang, kita tidak ganggu orang. Kita tidak selingkuh, kita tidak fitnah, kita tidak cakap kotor. Kita menghormati orang tua kita. Tapi kalau masih menggenggam harta kita, saya mau katakan, tidak atau belum dikategorikan pengikut Yesus. Yang dikehendaki Yesus. Sebagai seorang yang sempurna di hadapannya. Karena orang bisa saja berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tapi dia bisa melepaskan apa yang dia miliki. Ini pelajaran buat kita jemaat Tuhan. Dengan berbagai kesibukan kita mencari uang. Kita juga seorang yang suka melampiaskan kesenangan kita, hobi kita. Aku kan tetap rajin ibadah. Aku kan seorang yang tetap berdoa.
tapi tidak bisa menguasai diri soal uang. Untuk kesenangan diri sendiri, itu belum bisa dikatakan pengikut Yesus. Be perfect, menjadi sempurna. Ini tidak mudah. Apakah ada seperti itu? Tidak sedikit orang Kristen, bahkan di antara kita, ini menjadi sebuah koreksi atau sebuah evaluasi untuk diri kita sendiri, atau sebuah teguran bagi kita bersama. Apa yang masih mengikat yang terpenting dalam diri kita? Untuk kesenangan kita. Soal bendawi yang kita miliki. Kita cuek. Mohon maaf, emas kita bertumpuk-tumpuk. Memang hasil kerja keras kita. Duit kita banyak. Tapi kalau masih menahan itu, terikat terhadap itu, hanya untuk kesenangan kita. Meskipun banyak doa berpuasa, meskipun kita nggak tipu orang, pokoknya berbuat baik. Dalam arti kata tidak melanggar hukum. Apapun. Tapi itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Semua orang juga bisa melakukan itu. Kan hasil kerjaku, ya aku yang menikmatinya. Hasil duitku sendiri, ya aku yang menikmatinya. Yang penting nggak ganggu orang. Itu bukan mental anak-anak atau pengikut Yesus. Alkitab yang bilang, firman Yesus yang ngomong hari ini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih karena disinggung soal kekayaannya. Kita juga bisa tersinggung karena firman Tuhan. Kelemahan kita atau sesuatu yang mengikat kita untuk sesuatu yang mengikat kita lebih daripada Yesus, kita jadi tersinggung. Ini gambaran kita ini. Aku sudah melayani Engkau Tuhan puluhan tahun. Aku orang baik. Tuhan bilang, ya betul. Tapi begitu disinggung kelemahan kita, kita mulai meronta, kita mulai sedih. Karena kita masih terikat di situ. Masih ada yang tersisa. Yang melebihi dari Yesus. Tidak boleh apapun yang dalam diri kita, sesuatu yang lahiriah atau bendawi, yang mengikat diri kita lebih dari Yesus. Tidak bisa. Harus Yesus segalanya yang bisa mengikat diri kita sebagai segala kekayaan, sebagai seluruh kebahagiaan kita. Cuma satu, harus Yesus. Titik. Tapi ingat Yesus bilang, engkau akan mendapatkan harta di sorga. Tidak cuma-cuma. Ketika kita tidak terikat pada hal apapun di dunia ini, bendawi-bendawi kesenangan kita secara lahiriah, hanya Yesuslah. Yesus bilang, kita akan mendapat upahnya, kita akan mendapat harta di sorga. Tidak gratis. Yesus bukan pemeras. Yesus bukanlah seorang yang kejam atau Tuhan yang kejam. Yesus bukanlah penindas. Tapi ketika Yesus bilang begitu, ada upah kita yang menanti. Ada harta di sorga bagian kita. Yesus pasti gantikan itu dalam bahasa kita. Karena Yesus yang bilang, kau akan dapat harta di sorga.
Ketika orang saya lanjut ayat 24. Ayat 23. Sebab ia sangat kaya. Orang ini sangat kaya loh, bukan kaya, tapi sangat kaya. Perhatikan, orang ini sangat kaya, bukan kaya. Beda jemaat, sangat kaya dengan kaya. Jadi kita yang ada KJK Overseas, kalau kaya kita belum kaya-kaya amat, jangan sombong. Alkitab yang kita dengar hari ini sangat kaya. Sudah sangat kaya, taat hukum Taurat, keagamawian sempurna. Secara tertulis, secara lahiriah, secara prosesi, keagamawian, ibadah, dan sebagainya. Hebat dia. Dia saja masih kurang satu. Apalagi kita sudah tidak kaya, sudah miskin secara harta benda, dalam segala hal kita nggak punya, jabatan pun tidak, uang juga tidak, sombong pula lagi, minta ampun. Kasihan hidup seperti ini. Orang seperti ini sangat kasihan, turut berduka. Tuhan bicara sama orang yang punya jabatan, pemimpin, dan sangat kaya. Ketiga, agamawi yang sangat luar biasa. Taat. Kita saja belum seperti orang ini. Keadaan kita secara lahiriah belum seperti orang ini. Kita aja ibadah, kena flu sedikit, batuk aja udah nggak ibadah. Padahal kita bukan pergi naik angkot, pergi ke sebuah gedung gereja yang mengeluarkan ongkos dan harus pergi jalan kaki. Tinggal mengaktifkan pencet-pencet, Zoom. Kita udah nggak ibadah. Coba bayangkan. Kita aja digagalnya banyak. Kita aja nilainya merosotnya banyak daripada orang ini. Kaya kita aja nggak seberapa. Berpengaruh pun kita tidak di desa di mana kita tinggal. Kita juga belum berkontribusi untuk masyarakat, untuk tetangga, untuk pasangan hidup. Ibadah juga malas-malasan. Mau apa kita sombongkan? Orang ini sangat kaya. Taat hukum Taurat. Tidak pernah ngegibah. Kita aja kadang-kadang ngegibah. Kita juga sering ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kita sering tidak menghormati orang tua, bahkan mertua. Dia sangat menghormati orang tuanya katanya. Kita masih bisa berbohong sama suami kita. Dia bilang dia tidak pendusta. Kita bisa masih mau melenceng soal pasangan hidup. Begitu lihat laki-laki lain yang menurut kita lebih baik, rasanya kita mau pergi meninggalkan suami kita atau istri kita atau pasangan kita. Mungkin laki-laki itu yang terbaik buatku. Itu coba, laki-laki tidak. Nah, kita di bawahnya jauh sekali. Hebat firman Allah hari ini. Yesus mengajarkan kita be perfect. Menjadi sempurna. Kita sangat jauh. Nilai kita kalau saya kategorikan, kalau diri saya ya. Nilai kita ini masih nilai merah 1 atau 2. Jauh daripada orang ini. Secara moral orang ini sangat bagus. Tapi yang membuat dia kalah. Dia sangat sedih karena banyak hartanya. Karena dia sangat kaya. Kita boleh tidak punya apa-apa secara kekayaan harta bendawi. Atau kita tidak lebih daripada orang di sekitar kita soal kekayaan.
Tapi kita tidak terikat dengan apapun selain Yesus. Itu jauh lebih berharga. Itu jauh nilainya tinggi di mata Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang, berduit, masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ini kelanjutannya. Seekor unta masuk ke lubang jarum lebih mudah daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jemaat Tuhan boleh nanti searching di internet. Lubang jarum bagaimana itu bentuknya. Lubang jarum itu adalah sebuah pintu zaman dulu. Pintu yang kecil untuk para pendatang atau untuk orang-orang masuk di mana mereka membawa untanya dan harta bendanya. Jadi masuk melalui pintu lubang jarum namanya. Nah, unta itu kalau mau masuk, untanya harus dikosongkan benda di punggungnya unta. Apapun itu, benda-benda kekayaan, harta apapun yang dipikul oleh unta untuk masuk ke dalam sebuah kota atau negeri yang ada lubang jarum namanya, pintu lubang jarum. Orang itu harus turun, menanggalkan beban-beban atau hartanya yang ada pada punggung unta. Baru unta itu akan membungkuk, kalau bahasa kita merangkak, membungkuk masuk ke dalam lubang jarum. Baru bisa masuk. Jika tidak, tidak bisa masuk. Artinya apa jemaat Tuhan? Makanya kata Tuhan Yesus, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, tapi tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa membuat orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengan cara apa? Menghabisi atau membuat orang itu harus menanggalkan semua yang dipunyainya agar dia bisa masuk ke dalam pintu lubang jarum itu. Maka kita pun harus menanggalkan semua apa yang mengikat diri kita untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam kehendak Allah yang untuk menjadikan kita sempurna di hadapannya. Harus semua ditanggalkan, baru akan bisa mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Orang Kristen harus melepaskan seluruh ikatan-ikatan dirinya terhadap hal-hal lahiriah, bendawi, apa yang kita ikatkan, yang membuat kita senang dalam diri kita. Kita yang tahu itu. Kelemahan kita apa? Hobi, belanja, cita-cita, ambisi, karir, uang, tanah, emas, berlian, semuanya, suami, anak, semua tidak boleh mengikat kita lebih daripada Yesus. Harus Dia segalanya. Kalau tidak, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Seperti yang diilustrasikan Yesus. Orang kaya yang atau seseorang masuk ke dalam pintu lubang jarum. Pintu yang sangat kecil. Tapi begitu orang itu masuk melalui pintu lubang jarum itu, menanggalkan beban-beban bendawi harta yang dia bawa. Dan unta harus membungkuk merangkak masuk ke dalam. Tapi setelah dia masuk dari pintu lubang jarum, dia melihat kota atau negeri
yang sangat luas dan indah atau kaya. Sama jemaat Tuhan. Begitu kita mengalami kesulitan, kita menanggalkan semua yang mengikat diri kita secara lahiriah untuk yang membuat kita terhalang untuk memandang ada sesuatu yang Tuhan persiapkan nanti, kekayaan sorga, kebahagiaan abadi, sukacita sorga, kemegahan sorga yang sudah Tuhan siapkan. Ada menanti kita, tapi harus melalui lubang jarum hidup kita. Kita harus menanggalkan semua itu yang mengikat diri kita lebih dari Yesus. Itu yang sulit membuat kita akan melihat kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemegahan Tuhan nanti yang akan kita lihat. Jangan sampai kita terkecoh oleh apa yang ada di dunia ini, kemegahannya, kemewahannya, seluruh yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita terkecoh, jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita akhirnya tertarik, terpikat di dalamnya, sehingga kita tidak melihat Tuhan nanti yang akan menunjukkan kepada kita suatu negeri yang indah, suatu negeri yang abadi, yang penuh kekayaan abadi, yang penuh sukacita kebahagiaan abadi, yang takkan bisa lekang oleh waktu, yang untuk selama-lamanya kita akan nikmati. Makanya Yesus bilang, engkau akan menerima harta di sorga. Hari ini kita menanggalkan semua itu, hanya kepada Yesus kita terikat. Anda dan saya tidak akan sia-sia. Kita akan menikmati janji-janji Yesus, janji-janji sorga itu nanti. Percayalah, kejarlah itu. Keindahan dunia tidak sebanding dengan keindahan sorga yang luar biasa. Kejayaan, kemegahan tidak semegah, tidak sejaya apa yang Yesus sudah sediakan jemaat Tuhan. Saya mau pulang ke sana. Sebelum sisa hidup ini berakhir. Saya merindukan tanah air sorga itu. Tapi sebelum sampai ke sana, lubang jarum kehidupan harus kita lalui. Makanya menjadi pengikut Yesus, saya baca semua yang mengikut Tuhan, mulai di perjanjian lama, kejadian sampai wahyu. Tidak ada saya dapati mengikut Tuhan itu enak tanpa mengalami kesakitan atau penganiayaan daging atau kesenangan diri sendiri. Tidak ada. Semua terkuliti, semua tercabik-cabik, semuanya diambil. Karena apa? Untuk mendapatkan harta sorgawi yang Yesus sediakan, yang Tuhan kita sediakan, bukan bukan tanpa penderitaan atau penyangkalan diri. Tidak. Kalau mau mendapat harta kekayaan sorga, janji-janjinya harus seperti yang Yesus katakan kita lakukan. Berani meninggalkan semua, dalam arti kata tidak mengikatkan diri terhadap apa yang ada di bumi ini yang menjadikan kita bahagia di dalamnya atau kesenangan kita. Makanya Yesus katakan, orang kaya pun bisa Tuhan buat masuk dalam kerajaannya, tapi dengan cara Tuhan memang harus ditanggalkan, dihabisi dulu. Mau tidak mau orang kaya itu baru dia akan berserah kepada Tuhan. Bisa kan? Bisa. Makanya diumpamakan dengan lubang jarum, orang masuk melaluinya. Tapi dengan cara apa? Yang sakit, tidak enak.
Saya percaya orang Kristen yang sekarang enak hidupnya, tapi dia menutup diri terhadap orang lain, menggolong-golongkan diri, mengelompok-ngelompokkan dirinya. Yang penting aku tidak mengganggu orang lain. Itu namanya eksklusivisme diri. Mempraktekkan eksklusivisme diri. Menutup diri secara sosial terhadap orang lain. Seperti orang kaya ini. Dia tidak mau berbagi. Jual semua katanya. Amat sedih hatinya. Dia tidak mau menjual harta miliknya untuk orang-orang miskin. Apa gunanya kita taat secara keagamawian, tapi tak punya belas kasihan, tapi menutup diri terhadap orang lain. Orang-orang miskin artinya orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Semua sia-sia. Agamawi kita yang taat tidak menjadikan itu kesenangan bagi Tuhan. Agamawi kita boleh sempurna, tapi tidak membuat hati Tuhan kepincut bahwa kita ini sudah sempurna di hadapannya. Enggak. Karena kita masih mengikatkan diri terhadap bendawi kita. Atau apapun yang mengikat diri kita. Mau itu hobi. Kalau kita suka shopping harga-harga yang mahal, lalu kita bahagia dengan shopping tersebut, dengan tas branded, sepatu branded, semua branded. Lalu itu membuat kita bahagia dan senang. Yang penting aku nggak mengganggu hidup orang. Yang penting aku ibadah kasih persembahan. Tapi menutup diri terhadap orang miskin, artinya orang yang membutuhkan pertolongan. Semua tidak bernilai, berharga di hadapan Tuhan. Secara mengiring dia. Itu yang Yesus katakan. Baru ikut aku. Follow me. Ikut aku. Menjadi murid. Kata follow me, ikutlah aku. Artinya di situ menjadi murid Yesus. Kalau mau menjadi murid Yesus, harus seperti itu. Kalau tidak menjadi murid Yesus, tidak bisa melakukan seperti itu. Bukan tidak bisa, tidak mau. Sebenarnya bisa, tapi tidak mau. Semua kita bisa sebenarnya. Betul? Bisa, bukan? Bisa. Cuma kita yang tidak mau. Secara fakta, secara de facto, kita yang tidak mau, bukan tidak bisa. Sangat butuh, kita bantu dengan semampu kita. Bisa kan? Bisa sebenarnya. Tapi kita tidak mau. Karena kita masih genggam apa yang kita anggap berharga secara bendawi. Luar biasa. Saya akan tutup, saya akan akhiri dengan cerita yang sangat menarik dalam Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya hanya membaca, jemaat menyimak, langsung jemaat nanti tahu jelas dari alur cerita. Nggak perlu saya terangkan, kita langsung paham. Buka kitab Anda. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Saya akan akhiri. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Perhatikan dengan seksama. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Dijamu. Dijamu dalam kerajaan Tuhan. Haleluya. Yuk, kita rindukan tanah sorga. Kita rindukan apa yang Tuhan sudah sediakan. Jangan terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Rindu pulang ke negeri yang abadi.
Ayo rindukan di sana. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ini diumpamakan, ya, perumpamaan. Ya, diilustrasikan sama Tuhan. Menjelang perjamuan itu dimulai, ya, sang Tuan menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Jemaat Tuhan, Yesus sudah siapkan di sorga sana. Tinggal Yesus akan menyambut kita yang setia dan yang mau menanggalkan seluruh keterikatan kita. Selain Yesus, Dia sudah menyiapkan di sana pesta. Yesus sudah menyediakan pesta besar-besaran. Haleluya. Tuhan, saya mau seluruh KJK Overseas termasuk saya dan istri saya, keluarga besar kami, semuanya ikut dalam pesta perjamuan anak domba Allah. Aku tidak mau kami tertinggal. Harus semua KJK Overseas, termasuk saya sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaatmu, saya tidak mau tertinggal. Saya tidak mau tidak ada di dalamnya. Saya harus ikut dengan jemaatmu. Aku tidak mau tertinggal, Tuhan tolong. Apapun kelemahanku, semua aku mau sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan tolong aku keluar dari keterikatan diriku. Selain Tuhan segala-galanya. Angkat cabut itu Tuhan. Saya mau sempurna di hadapan-Mu. Ikatkan hatiku padamu Tuhan. Aku mau melayani Engkau dengan tubuh yang sempurna dan sehat. Semua kuberikan bagi Tuhan apa yang ada. Kita lanjut. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, saat diundang ke perjamuan kerajaan Allah. Waktu diundang, para tamu, para undangan, mereka beralasan. Ini dia. Aku minta dimaafkan. Nah ini ya. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang. Dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini lihat urusan perkara duniawi. Maaf, aku nggak bisa ikut perjamuan ya. Perjamuan kerajaan Allah tadi itu. Diumpamakan tadi ada seorang tuan yang mengadakan perjamuan. Pesta. Diundang. Para undangan yang dikenal. Itu dia kategorikan orang percaya kepada Tuhan Yesus atau yang beriman kepada Allah perjanjian lama yaitu Yahweh, Elohim, Yahudi. Diundang ke perjamuan. Para undangan yang dikenal termasuk kita orang Kristen. Tuhan mengundang ke pesta perjamuan, tetapi kenyataannya para pengikut yang sudah mendengarkan tentang Injil, yang mendengarkan tentang hukum Taurat, yang mendengarkan tentang Yahweh Elohim dalam perjanjian lama. Umat Tuhan sendiri menolak perjamuan itu. Karena urusan duit, harta bendawi dunia, mereka melupakan bahwa ada yang Tuhan sudah sediakan, perjamuan kerajaan Allah yang mewah. Mereka sibuk. Maaf urusan ladang. Maaf urusan kerjaan. Nanti dulu Tuhan ya, nanti. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. 2, orang ketiga. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin.
Dan karena itu aku tidak dapat datang karena baru kawin. Karena baru kawin, nikmati dulu bulan madu atau ya pokoknya baru kawin, tahulah baru kawin, Tuhan nanti. Nikmati dulu. Yang baru kawin ini enak. Kita semua punya, saya punya dunia ini, yang lainnya ngontrak, ngekos. Nanti Tuhan itu, ya aku kan baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Lanjut. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Melapor dia. Dilapor. Tuan, perjamuan para tamu, para undangan yang Tuhan bilang itu, yang dikenal, mereka semua menolak ke perjamuan Tuhan. Mereka nggak mau, Tuhan. Umat Tuhan pun menolak Tuhan sendiri. Tidak sedikit orang Kristen lebih mementingkan jabatannya, hartanya, urusan bendawi, atau yang mengikat dirinya secara keduniawian untuk mengabaikan Tuhan yang sesungguhnya telah menyiapkan sesuatu yang lebih istimewa dari semua yang ada di dunia ini yang kita punya. Umatnya sendiri. Ini gambaran kita orang Kristen atau pengikut Tuhan. Terus apa lagi? Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dipandang masyarakat sampah, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Itu yang akhirnya diundang Yesus. Dan mereka mau. Orang yang tidak punya apa-apa, orang miskin yang mau datang kepada Tuhan. Karena orang-orang yang memikirkan harta bendawi, kekayaannya tadi itu. Dia punya lembu sapi, domba kebiri dan sebagainya. Dia punya ladang banyak. Dia baru kawin. Dia tidak mau. Tapi Yesus mengundang akhirnya orang-orang miskin yang tidak diperhitungkan, yang tidak punya apa-apa. Mereka yang mau ikut kepada Tuhan. Jangan heran, nanti mereka yang tidak diperhitungkan pula. Itu yang akhirnya menduduki kerajaan sorga. Yang ikut dalam perjamuan kerajaan Allah. Saya akan sampaikan nanti sore. Yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Ini ada hubungannya dengan ini. Karena umat-umatnya diundang tidak mau. Orang-orang yang dikenal oleh Tuhan tidak mau. Dalam arti kata umatnya. Yang telah menerima pesan Injil. Yang telah menerima kabar baik. Yang diumpamakan adalah undangan. Tapi tidak mau umat. Nanti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang non-Kristen. Yang ateis. Tidak percaya Yesus. Yang tidak diperhitungkan. Yang dianggap sampah masyarakat. Mereka yang akan datang kepada Yesus. Dan merekalah yang akan menikmati perjamuan itu. Jangan sampai orang-orang lumpuh, orang-orang cacat, ini kan orang-orang yang strata ekonomi, strata sosial bawah ini. Yayasan kita adalah Yayasan Lazarus. Korps kita, Yayasan Lazarus. KJK Overseas punya Yayasan Lazarus, punya kita. Yang menampung orang-orang miskin, melayani orang-orang terbuang, terlantar, dianggap sampah masyarakat, tidak diperhitungkan. Kita punya yayasan itu.
Dan kita tanpa sponsor apapun dari orang lain. Sponsor kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Sponsor kita adalah diri kita sendiri. Yayasan kita Lazarus tidak punya donatur siapapun. Kalau kita punya uang, kita yang memberi. Karena orang-orang miskin seperti Yesus katakan, inilah yang kita layani. Tapi mereka mau menyambut firman Allah, undangan itu, Injil itu. Jangan sampai KJK Overseas yang punya duit kaya, tapi tidak punya beban itu. Padahal kita mampu. Jangan sampai kita tidak masuk dalam perjamuan itu. Kami mengajak, Yayasan Lazarus mengajak mereka yang mandi di got-got. Begitu kami datang dari jarak jauh 50 meter saja, baunya minta ampun. 10 meter, 20 meter. Tidak ada keuntungan secara duit. Tetapi kalau mereka mau menerima undangan untuk ikut dalam perjamuan kerajaan Allah, yaitu dengan apa undangan itu? Dengan Injil. Melalui pemberian kasih. Mereka mau. Sementara orang-orang umat-umat Tuhan sendiri sibuk dengan urusan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Yang penting aku nggak mengganggu orang lain. Sama seperti orang kaya tadi. Aku nggak mengganggu orang lain. Aku kaya dari hasil kerjaku sendiri. Aku nggak bohongi orang. Ya. Tapi tidak berbagi dengan orang yang membutuhkan. Berarti kita terikat dengan harta bendawi atau sesuatu yang mengikat kita, yang sulit kita lepaskan. Untuk kita mau mengikut Yesus, menjadi muridnya, menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya kita semua terberkati lewat firman Tuhan ini. Saya percaya sekali. Mari jangan ada apapun di dunia ini yang mengikat kita. Selain Yesus, segala-galanya yang mengikat kita. Sehingga kita bergantung hanya kepada Dia. Namanya terikat, berarti kita candu. Mari kita candu terhadap Yesus. Kalau namanya candu jemaat, itu nggak sulit, nggak bisa terlepas. Candu itu, ya, saya pernah melihat dulu orang yang kecanduan narkoba yang sangat-sangat kuat sekali. Resikonya dia satu, kalau waktu dia melepaskannya gila, dua dia mati. Biarlah Yesus membuat kita candu terhadap Dia, firman-Nya. Yang mampu memisahkan kita adalah untuk mengakhirinya. Saat nafas kita berhembus, selesailah candu itu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Ada satu lagu yang saya mau ajak kita semua. Lagu ini sangat menyambung sekali dengan firman yang kita dengar pada hari ini. Lagu ini seperti ini. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Bukan karena kebutuhan kita cari Tuhan. Ya, bukan karena kebutuhan sehari-hari. Bukan. Bukan karena kita mencari Tuhan untuk mujizat. Bukan karena supaya dompet kita menjadi tebal, kita mencari Tuhan. No.
Tapi karena cinta dan karena hatinya Tuhan, kita dengar firman Tuhan, itu kerinduan kita. Kita merindukan Dia. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Yes, God. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Takkan pernah kekurangan aku. Saya sangat percaya ini jemaat. Haleluya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu dan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Nanti Ibu Yuni akan berdoa bagi kita. Sedikit saya tambah kesaksian. Nanti Ibu Yuni, saya ini saya pribadi ya. Ini saya pribadi menceritakan saja. Saya pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku minta, hidupku terlalu nyaman waktu itu. Tidak lama. Tuhan goncang hidup. Waktu kuliah dan sesudah menikah. Aku mau Tuhan goncang hidup. Tuhan, buat aku kekurangan. Ini saya. Karena saya percaya Dia. Saya ingin menikmati dengan Dia. Tapi bukan selamanya. Ya, tapi terserah Tuhan. Itu waktu saya masih kuliah dan waktu saya sudah menikah pun. Karena aku mau menikmati Engkau Tuhan. Saya orang aneh. Buat aku kekurangan. Dan aku rasakan aku tidak berduit. Buat aku digoncangkan. Akhirnya datanglah. Dan saya digoncang. Dengan apa? Banyak. Difitnah, dihabisi nama baik, tak berduit. Karena bagi saya, menikmati Tuhan jauh lebih indah daripada berduit. Tapi harus punya duit. Tapi ini waktu itu saya pengen, saya minta. Ini hubungan saya dengan Tuhan pribadi. Ini hanya bercerita, bersaksi diri saya sendiri. Ya, ini kesaksian saya dalam pengalaman dengan Tuhan. Dan ternyata benar. Sulit makan.
Bukan saya malas. Kami juga kerja. Dan itu fakta. Tapi kami menikmati. Tidak pernah ke dalam arti kata, ya tetap tidak seperti yang enak nyaman dirasakan. Tapi dinikmati, kayak kata Bu Yunida malam. Dengan apa yang ada. And we enjoy with God. Kami sangat menikmati bersama Tuhan. Haleluya. Dengan hormat, bawa doa kita hari ini. Kalian doa syafaat. Oke. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Telah di dalam setiap hati kami yang mendengar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat sharing yang disampaikan oleh gembala kami pagi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya untuk apapun di dalam kehidupan kami ada waktunya. Waktu kami lahir, ada kami waktu untuk menikmati hidup. Ada waktu untuk kami berkesukaan. Yes. Ada waktu juga kami untuk berduka. Tapi Tuhan Yesus, kami percaya dalam penyertaan-Mu saja kehidupan kami. Baik masa kekeringan, baik masa kesuburan, Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami menghitung hari-hari kami, Tuhan, sehingga kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Karena hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu kami dapat bisa hidup. Di dalam kekurangan kami berkecukupan. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami juga dapat memberi apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau sungguh-sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Sempurnakan kami terus, Tuhan, sehingga kami bisa seperti serupa dengan gambaran-Mu, Tuhan. Berikan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, agar kami mampu menabur kasih kepada orang-orang di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk saling mengasihi. Amin. Ajar kami untuk saling memaafkan. Ajar kami untuk saling mengampuni. Dari segala keterbatasan kami, Tuhan Yesus, Engkau ada. Yes. Ajar kami, Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kami, tegur kami apabila kami berjalan di luar dari koridor-Mu, Tuhan. Itu permintaan kami ya Bapak. Dan kami angkat tangan kami, Tuhan. Engkau turun tangan membela setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik,
apapun permasalahan dalam setiap kehidupan kami, Engkau adalah pembela kami yang agung. Orang-orang di sekitar kami, dunia di tempat kami berdiri bisa mengecewakan kehidupan kami. Tapi ajar kami selalu memberikan tangan kami ke atas agar Engkau turun tangan membela setiap perkara-perkara yang ada di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami tidak berharap kepada siapapun selain kepadamu saja, Tuhan. Ajar kami berseru, ajar kami untuk membanggakan diri bersama-sama dengan Engkau, Tuhan Yesus. Dan ajar kami merendahkan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Karena kami adalah debu yang Engkau ciptakan, yang Engkau bentuk seperti bejana tanah liat yang indah. Jadikan kami bejana-bejana yang indah di dalam setiap kehidupan kami yang hanya untuk menyenangkan-Mu saja, Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun permasalahan dari hidup kami, Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami membawa persekutuan kami, KJK Overseas, Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Bentuk sesuai dengan rencana-Mu, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Apapun yang terjadi untuk KJK Overseas, jadilah rencana-Mu yang jadi di dalam apapun kami berjalan, Tuhan. Tuhan Yesus, sharing firman-Mu telah berakhir, Tuhan, tapi kasih-Mu tidak akan pernah berakhir di dalam setiap kehidupan kami. Kasih-Mu tidak akan berkesudahan di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami satu dengan yang lain menopang. Kami bisa dipisahkan oleh jarak dan waktu. Tapi kami percaya kasih-Mu menyatukan kami di dalam doa-doa kami. Kasih-Mu menyatukan kami di dalam ibadah kami, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Buat dimanapun kami berdiri, di negara manapun kami berdiri, ajar kami menabur kasih yang daripada-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berdiri, Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami memberi salam, kami memberi berkat untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan. Mulai dari atas sampai bawah, Engkau yang mengurapinya, Tuhan. Engkau yang memberi kasih yang tak berkesudahan kepada pemerintah-pemerintah dimanapun kami berada, Tuhan. Di mana tanah yang kami pinjakan, Tuhan. Jadikan pemimpin-pemimpin negara kami adalah pemimpin yang takut akan Engkau, Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu untuk pemerintah kami, Tuhan. Begitu juga kami, Tuhan. Siapapun kami hanya mau mengandalkan Engkau saja, Tuhan. Apapun permasalahan kehidupan kami mau Engkau ada selalu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap musim hidup kami Engkau ada, Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang terkadang kami yang menjauhkan diri kami kepada-Mu, ya Bapak. Karena kesombongan kami, karena kecongkaan hati kami. Ampunin kami, Tuhan. Apapun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Ampuni kami, ya Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sekarang ibadah telah selesai.
Kami akan melakukan aktivitas-aktivitas kami. Engkau yang menutup bungkus kami satu persatu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengan kerinduan kami mau semakin bertambah-tambah orang yang mengenal kebenaran akan firman-Mu. Amin. Amin. Jadikan kami rindu akan hal itu, Tuhan. Amin. Lewat pribadi-pribadi kami, ajar kami untuk menjangkau orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terluka, orang-orang yang punya kepahitan di dalam setiap kehidupan mereka. Ajar kami menabur kasih untuk setiap siapapun yang kami jumpai, Tuhan. Amin. Itu yang kami, Tuhan, yang kami inginkan, yang kami rindukan. Biarlah kasih-Mu tetap terpancar di dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Agar kasih-Mu tidak hanya berhenti hanya di dalam setiap kehidupan kami, tapi kami mau melebarkan luas kasih yang daripada-Mu untuk siapapun itu, Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, lawat KJK Overseas ini, Tuhan, yang tidak dibatasin oleh ruang dan waktu. Amin. Amin. Kami satu dengan yang lain. Hanya itu kerinduan kami. Kelak tiba waktunya Engkau akan memanggil kami. Engkau panggil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Dan kami bisa menyaksikan pada dunia ini bahwa kami adalah orang-orang pilihan-Mu, Tuhan Yesus. Amin. 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 Kami bukan orang biasa-biasa saja, Tuhan, tapi kami orang yang sungguh-sungguh luar biasa, dan kami lebih dari pemenang. Itu Amin. kerinduan kami, Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami sebagai ibu, kami mampu sebagai ibu buat anak-anak kami. Dimanapun kami berada, Tuhan, kami mampu sebagai istri buat suami kami. Dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, kami mampu sebagai anak bagi orang tua kami. Dimanapun kami berada, kami mampu menjadi saudara sebagai adik ataupun kakak ataupun abang di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Berikan pelita kasih-Mu, pancarkan sedikit saja, Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, agar kami bisa menjadi berkat. Sebelum kami Engkau panggil sebagai pemenang dan lebih dari pemenang, Tuhan. Itu kerinduan setiap hati kami, Tuhan. Kami tidak mau memikirkan perkara-perkara apapun yang ada kami hadapin sekarang. Karena kami sudah mengangkat tangan kami, dan Engkau akan turun tangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Engkau cukup-cukupkan apa yang kami perlu, tetapi yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Apabila kami meminta yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, tegur kami, Tuhan. Sehingga kami menjadi semakin sempurna sesuai dengan gambaran-Mu, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Tutup bungkus kehidupan kami. Jagain kehidupan kami. Jagain pemikiran kami, jagain hati kami, jagain mulut kami, jagain mata kami untuk selalu mengarah terus kepada-Mu saja, dan jagai seluruh kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersepakat. Haleluya. Amin. Terima kasih, Kak Beni. Ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ya. Siapkan kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih, ibadah kami terselenggara dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami kembalikan semua hormat, pujian, pengagungan bagi Tuhan. Semuanya milik-Mu, Bapa yang baik. Dan hamba berdoa untuk semua bangsa-bangsa, hamba merindukan semakin banyak yang menerima Injil, percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang diselamatkan melalui berbagai macam media, sarana-sarana yang dipakai ya Bapak. Tuhan Yesus, di masa pandemi ini, justru sebagai kesempatan untuk anak-anak-Mu Tuhan, berkarya bagi kerajaan Allah, menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan merupakan sebuah bencana, tapi kesempatan peluang, di mana anak-anak Tuhan dalam kesusahan pun dapat menyalurkan kasih, bantuan, atau pertolongan dalam bentuk apapun melalui kehidupan mereka. Sehingga bumi penuh kemuliaan dalam nama Yesus Kristus. Dan ini yang Kau kehendaki bagi kami semuanya. Makasih kami orang-orang yang Kau pilih, Kau panggil dari sekian miliar manusia di bumi ini. Sebagai alat-Mu. Di dalam nama Yesus. Ini adalah keuntungan besar buat kami. Melebihi apapun yang ada di dunia ini. Dan Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu atas kami. Dalam berbagai hal. Terima kasih untuk berkat keabadian. Firman Tuhan yang terus mengoreksi, yang terus memperbaiki hidup kami, menjadikannya semakin lebih berkenan di hadapan-Mu atau menuju kepada kesempurnaan yang Engkau kehendaki buat kami semuanya. Dan juga terima kasih buat berkat dari pekerjaan kami yang Tuhan sudah sertai. Sehingga kami juga memberikannya kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu juga yang sudah mendukung pelayanan-Mu, hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, dengan apa yang mereka punya, doa mereka, kerjasama mereka, sungguh-sungguh, dan juga pemberian kasih mereka melalui uang. Tuhan, apapun bentuknya, Tuhan memberkati mereka pastinya. Saya percaya, mereka memberikannya karena bentuk mereka mengasihi Tuhan. Wujud cinta mereka kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati mereka. Saya percaya itu Tuhan. Ajari kami untuk mau memberi. Kami tidak mau kami mau belajar seperti orang kaya ini. Bapak, kami tidak mau terikat melebihi Yesus apa yang kami punya di dunia ini. Termasuk uang kami. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan. Terus kami semua KJK Overseas bergandengan tangan untuk memajukan kerajaan Allah di muka bumi. Lakukan seluruh visi dan misi Allah di tengah-tengah bangsa ini. Terkhusus di ruang lingkup keluarga atau rumah tangga Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah visi misi yang Tuhan taruh di dalam KJK Overseas. Yaitu satu, bahwa Yesus adalah sentral, patron kami di dalam pertumbuhan rohani dan setiap apapun yang kami lakukan. Kedua, harus KJK Overseas hidup dalam kasih mesra, di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kami terus kami disempurnakan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mampukan kami untuk terus mencapai visi ini, yaitu melalui misi kami yang kami lakukan setiap hari dimanapun kami berada. Taruh beban di hati kami terus Tuhan, untuk kami peduli kepada orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Karena itu bukanlah suatu kebanggaan bagi Tuhan ketika kami bagus secara keagamawian, sempurna kelihatannya. Tapi kalau kami tidak punya belas kasihan, peduli kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kami, Bapa di surga, itu sama dengan kami pasti hikmat dan kebijaksanaan untuk mengerjakan semua kehendak-Mu dalam diri kami.
supaya kami tidak terbentur dalam perkara-perkara kecil atau masalah-masalah kecil yang kami hadapi setiap harinya. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar aku juga merindukan Tuhan. Kumohon kepada Bapa di surga. Saya rindu KCK Overseas, semua rumah tangga, suami, istri, dan anak bergandengan tangan meninggikan nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, karena mereka menjadi alat-Mu, mereka hidup di dalam firman-Mu, maka saya percaya itu akan berdampak di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dimanapun kami berada. Berkati terus Overseas ini Tuhan, menjadi perpanjangan tangan-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan senantiasa. Biarlah Tuhan berkenan hadir di setiap persekutuan kami, di setiap perbincangan-perbincangan kami. Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami hamba berdoa untuk kami sebagai hamba-Mu yang melayani jemaat-Mu. Tuhan tolong kami Bapa yang baik, supaya kami terus menuntut diri kami sendiri, Bapa sebagai pemimpin rohani mereka, agar sekalipun kami masih muda, kami harus menjadi teladan buat mereka dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Itu merupakan satu hadiah buat kami. Kami harus menjadi teladan buat mereka. Tuhan tolong kami. Kami harus melakukannya. Tidak boleh tidak. Karena pemimpin rohani itu harus menjadi figur lebih dulu. Karena jemaat-Mu akan melihat ada patron mereka. Karena yang kami tiru adalah Yesus sebagai gembala agung kami. Maka mereka juga akan meniru gembala agung Yesus melalui hidup kami. Meskipun tidak mudah. Tetapi kami mau Tuhan. Karena kami percaya saat kami mau, Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih Bapak. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi karena kemurahan kekuatan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka semuanya. Bahkan pekerjaan suami mereka. Anak-anak mereka bertumbuh dengan baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak. Bahkan saya rindu KJK Overseas menjadi pribadi-pribadi yang cinta Tuhan radikal di dalam nama Yesus, karena kami berdiri di atas batu karang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri atau firman itu sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doaku dengan ucapan syukur kunaikkan di hadapan Bapa. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan dan hati kita, telinga kita, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dalam anugerah-Nya yang begitu besar, serta kasih sayang Yesus Kristus sampai selama-lamanya, dan persekutuan serta penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai kita kembali kepada Dia. Diberkati seluruh apapun yang engkau kerjakan, dijadikannya berhasil, sebab engkau takut akan Tuhan dan Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang penuh kasih dan kuasa itu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang kekal. Haleluya. Yang percaya diberkati bersama saya katakan amin. Amin. Amin.